Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hadir di majlis Al-Qur'an. Majlis untuk kebahagiaan dunia kita, kebahagiaan akhirat kita. Untuk kebaikan dunia kita, tentu untuk kebaikan akhirat kita pula, untuk kemuliaan dunia kita, dan insya Allah untuk kemuliaan akhirat kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang dibahagiakan oleh Allah dengan Al-Quran, dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, disehatkan oleh Allah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya berbahagia dengan Al-Quran, mulia dengan Al-Quran, dan sehat pula kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Pada edisi Majlis Quranic Live ini, kita akan membahas tentang sehat dengan Al-Quran atau sehat bersama Al-Quran. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ayat tentang syifa, tentang kesehatan, tentang kesembuhan menurut Al-Quran. Misalnya di surat An-Nahl ayat yang ke-69. Di situ ada sehat yang Allah sebutkan yang dikaitkan dengan madu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Allah menyiapkan kesehatan melalui salah satu dari makhluk Allah yang bernama lebah. Dari lebah itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, dari perutnya akan keluar minuman madu yang beragam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Al-Quran juga menyebut tentang dirinya sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penyembuh, sebagai media untuk kita menyehatkan. Di surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ini sesuatu yang menjadi obat, yang menjadi syifa, yang menjadi penawar, sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di surat Al-Isra ayat 82 ini, Allah menyebutkan secara umum bahwa Al-Quran di antara fungsinya adalah memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan bagi siapapun yang mau menjadikan Al-Quran sebagai media kesembuhannya, media untuk kesehatannya. Namun, ayat ini, jika kita rujuk ke surat Yunus ayat 57, maka di situ ada takhsis dari Allah. Ada kekhususan apa yang dimaksud dengan syifa yang disebutkan di surat Al-Isra ayat 82. Karena di surat Yunus ayat 57, Allah menyebutkan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai semua manusia, telah datang kepada kalian dari Tuhanmu, yaitu nasihat-nasihat, yaitu petunjuk-petunjuk, yaitu bimbingan-bimbingan. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh atau obat terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahwa syifaul Quran, penyembuhan Al-Quran, bahwa obat Al-Quran adalah untuk
khususnya penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit mental. Tentu dalam metodologi tafsir Al-Quran ada munasabah, korelasi, atau juga sesuai dengan ilmu-ilmu Al-Quran ada ayat-ayat yang dikategorikan umum, namun ada ayat-ayat yang dikategorikan khusus. Inilah metodenya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Ketika satu ayat disebut secara umum, Al-Isra 82, sifatnya bersifat umum, kesehatannya, penyembuhannya, penawarnya bersifat umum, maka kemudian surat Yunus ayat 57, kesehatan, kesembuhannya itu bersifat khusus, yaitu untuk kesembuhan, untuk kesehatan mental, kesehatan spiritual, kesehatan rohani kita, untuk kesehatan dari penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang bagaimana kita disembuhkan oleh Allah, bagaimana kita menyembuhkan diri sendiri, bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai media. Kita selalu sehat walafiat, kita selalu berada dalam kondisi prima, dalam kondisi terbaik kita. Nanti kita akan bahas bagaimana Al-Quran layak untuk dijadikan sebagai syifa, apakah secara umum ataukah tentu secara khusus syifa'ul lima fis sudur. Ayat berikutnya adalah surat Fussilat ayat 44. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa." Katakanlah Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan juga penawar dan juga penyembuh untuk orang-orang yang beriman. Maksudnya apa, sahabat asa yang dimuliakan Allah? Al-Quran menawarkan sekian banyak media, sekian banyak cara, sekian banyak tips agar kita selalu dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang baik. Khususnya adalah kebaikan hati kita, kesehatan hati kita. Maka Allah ingatkan dengan bahasa kul. Kul huwa, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah Al-Quran yang layak untuk dijadikan sebagai pedoman manusia. Bagaimana menyehatkan dirinya, bagaimana menyehatkan rohaninya, bagaimana kemudian menjadikan Al-Quran sebagai media untuk kita selalu sehat walafiat. Dalam makna yang umum ini tentu kita fahami sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama bahwa manusia dikatakan sehat kalau secara fisiknya ia dapat menjalankan ibadahnya, menjalankan amal solehnya, menjalankan aktivitasnya dengan sebaik-baik. Namun manusia juga sehat manakala ia menjalankannya itu dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang lapang, dengan keadaan yang paling baik dari hatinya. Orang bekerja, kalau tubuhnya tidak sehat, tentu sulit untuk bekerja dengan maksimal. Namun ketika tubuhnya sudah sehat, ia dapat bekerja dengan maksimal. Namun juga kita ingin bahwa juga keadaan hatinya baik, keadaan hatinya sehat, sehingga ia jalankan lebih maksimal lagi. Ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada kesungguhan di dalam kita menjalankan amal, menjalankan tugas-tugas kita. Begitulah Al-Quran memberikan inspirasi kepada kita. Bagaimana kita selalu sehat. Bagaimana kita selalu dalam keadaan baik menjalankan seluruh amal kita insya Allah. Mudah-mudahan sahabat asa rahimakumullah, kita selalu berusaha untuk disehatkan oleh Allah. Selalu berusaha untuk dalam kondisi prima. Kesehatan tubuh kita, kesehatan rohani kita, kesehatan spiritual kita, kesehatan jiwa kita, kesehatan hati kita. Karena amat berpengaruh kepada yang lain. Rasulullah SAW juga mengingatkan, ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Saking
pentingnya kesehatan mental, kesehatan hati, terbebas dari penyakit-penyakit hati, maka dikatakan jika ia baik, yaitu hati seseorang baik, maka baiklah seluruhnya. Namun jika hati itu bermasalah, maka bermasalah juga seluruhnya. Dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wahiyya al-qalb. Itulah yang disebut dengan hati. Sehatnya hati mempengaruhi kesehatan yang lain. Sakitnya hati mempengaruhi juga yang lainnya. Dan salah satu dari petunjuk Allah di dalam Al-Quran, kita insya Allah selalu sehatkan khususnya jiwa kita. Sehatkan rohani kita. Sehatkan hati kita. Sehatkan dada kita. Tenangkan diri kita. Tenangkan jiwa kita. Yaitu dengan Al-Quran. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Insya Allah. Dengan selalu ber-Al-Quran. Selalu bersama zikrullah. Selalu mengingat Allah. Dan zikrullah yang terbaik menurut Imam An-Nawawi adalah Al-Quran. Membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, merenungkan kandungan Al-Quran, menjalankan semua pesan-pesan Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran. Sekian banyak kebaikan-kebaikan Al-Quran, maka itulah yang akan melapangkan hati kita, akan menenangkan pikiran kita, dan insya Allah kita menjalankan apapun, bahkan menghadapi apapun, menghadapi kesulitan, menghadapi ujian, jika hatinya tenang. Jika selalu terkoneksi baik dengan Al-Quran, dengan kalamullah, maka insya Allah itu akan menjadi catatan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang layak mendapatkan kesehatan yang paripurna, jiwa dan raganya, fisik dan rohaninya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan setelah ini bagaimana kita menyehatkan diri kita dengan Al-Quran yang mulia ini, insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita sehat dengan Al-Quran? Tentu maknanya adalah kita dapat menjalankan aktivitas kita, tugas-tugas kita, ibadah kita, amal soleh kita, hablum minallah kita, dan hablum minan nas, dengan berpandukan kepada Al-Quran yang mulia ini. Allah mengingatkan di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang maha menyembuhkan. Sekian banyak cara manusia menyehatkan dirinya. Sekian banyak upaya ikhtiar manusia agar dirinya sehat. Sehat walafiat. Namun diingatkan oleh Allah bahwa hakikatnya semua kesembuhan itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan kepastian dari Allah bahwa dialah Asy-Syafi yang maha menyembuh. Dialah yang berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Maka kita katakan Al-Quran membimbing kita untuk selalu kita berusaha mensehatkan diri kita melalui petunjuk-petunjuk Allah, melalui tuntunan-tuntunan Allah, dan tentu disempurnakan dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara media ikhtiar kita untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala, alaikum bisyifa'aini, al-asal wal Quran. Hadis Ibnu Majah. Hendaklah kalian selalu menjaga kesehatan kalian, selalu mengupayakan kesehatan kalian
dengan kalian melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengkonsumsi madu. Yang kedua adalah selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Mengkonsumsi madu adalah secara kesehatan jasmani ya. Tentu ini salah satu dari sarana yang disampaikan oleh Rasul. Namun yang lebih tinggi adalah bagaimana berdampingan dengan Al-Quran, berkomunikasi dengan Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran, bagaimana selalu bersama Al-Quran, yang kemudian insya Allah wa idza maridtu fahuwa yashfi. Allah lah nanti zat yang maha menyembuh. Dalam sebuah hadis juga disampaikan bahwa para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat datang ke sebuah perkampungan. Maka di situ ada kepala kabilah atau kepala suku yang mengalami sakit atau sedang ditimpa sakit. Maka beberapa sahabat dan salah seorang sahabat kemudian datang dan membacakan beberapa ayat Al-Quran. Dalam bahasa sekarang adalah meruqyahnya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ia sembuh. Saking bahagianya, maka para sahabat dijamu oleh masyarakat sekitar dengan jamuan yang sangat luar biasa. Tentu terkejut karena sahabat ini memang dia ingin membantu. Dan tentu ini merupakan bagian dari kewajiban sesamanya untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Ia mengobatinya dengan ruqyah tadi, maka kemudian karena kebahagiaannya semuanya dijamu dengan jamuan yang sangat istimewa. Sahabat itu bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kami menghadapi mereka? Kami sesungguhnya menjalankan itu tidak ada pamrih, tidak ada keinginan atau harapan bahwa mereka akan membalas, memberikan balasan, dan lain sebagainya. Namun kemudian kata Rasul, tidak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Al-Quran adalah juga menjadi ya pedoman Allah untuk menyehatkan, untuk kesehatan siapapun. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ia kemudian sehat dengan cara diruqyah oleh sahabat tersebut. Nah, para ulama memang memahami hadis ini, peristiwa ini dengan dua pemahaman. Yang pertama adalah benar yang maha menyembuhkan adalah Allah. Ketika tidak ada media lain, ketika tidak ada cara lain, maka cara itulah yang mampu oleh sahabat. Ia bukan seorang yang mampu dengan yang lain. Ia hanya yakin bahwa Al-Quran, surat Yunus ayat 57 tadi, memang menyembuhkan. Surat Al-Isra ayat 82, maka ia baca surah Al-Fatihah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Allah sembuhkan penyakit kepala suku tadi. Namun pandangan yang kedua, sesungguhnya yang menyembuhkannya adalah bukan bacaan Al-Quran, tapi yang menyembuhkannya adalah sugesti ataupun nilai-nilai dari yang dibacakan oleh sahabat tadi dari ayat-ayat Al-Quran. Surah Al-Fatihah, surat yang sangat mulia. Ummul Quran, induk Al-Quran. Dan inilah surat yang wajib kita baca dalam sholat-sholat kita. Dan bahkan surat ini selalu kita baca dalam berbagai ya acara-acara kebaikan kita. Ketika seseorang membacakan surat Al-Fatihah, sesungguhnya mengalirlah cahaya Allah. Dan sesungguhnya seseorang akan termotivasi ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya adalah dengan izin Allah. Semuanya adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka ia sangat yakin. Bukankah sahabat asa yang dimuliakan Allah, salah satu modal dari kesembuhan atau kesehatan seseorang adalah keyakinan. Ketika kita mengkonsumsi obat, kalau tidak yakin, maka bagaimana mungkin kita ya termotivasi untuk sembuh? Maka keyakinan adalah modal dasar memang untuk kesembuhan. Maka keyakinan tadi, ketika ia yakin bahwa ini adalah surat yang sangat mulia, maknanya amat sangat dalam, ya, kemudian tawakalnya kepada Allah amat sangat tinggi, maka Allah lah yang akan menyembuhkan karena Allah adalah Maha Penyembuh. Dari dua mana itu, kedua-duanya tidak bertentangan. Bahwa Al-Quran kita bacakan, insya Allah menenangkan hati kita, menguatkan spirit kita, memotivasi kita untuk kita ya yakin bahwa insya Allah Allah Maha Penyembuh. Namun juga secara praktik kita dapat amalkan karena insya Allah
Sesuatu yang Allah janjikan adalah sesuatu yang layak kita amalkan. Namun tetap kita menjalankan ini menjadi salah satu dari media. Ketika sakitnya memang harus dengan cara berobat, memang sakitnya harus dengan media yang lain, kita juga mengikhtiarinya. Karenanya sebagian ulama memahami ikhtiar kesehatan itu harus dengan dua. Ada ikhtiar secara lahiriah, berobat, konsultasi, ya, mengkonsumsi beberapa makanan-makanan yang sehat. Namun juga ada ikhtiar batiniah, berdoa, berzikir, kemudian kita menghadap Allah, bermunajat, kita yakin bahwa Allah Maha Penyembuh dan lain sebagainya, berinteraksi dengan Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca surat-surat Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak sedekah, infak dan lain sebagainya. Ini adalah sisi ikhtiar batiniah kita. Agar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dua ikhtiar itu menjadi media kesehatan seseorang. Kita tidak menafikan ya obat, kita tidak menafikan ikhtiar yang kita lakukan secara medis, secara herbal dan lain sebagainya. Namun kita diyakinkan oleh Al-Quran bahwa Allah Maha Penyembuh, bahwa Al-Quran media sehat kita, bahwa Al-Quran akan memberikan kesehatan khususnya kepada ketenangan hati, ya, khususnya kesehatan mental kita. Karena kalau hatinya sakit, misalnya suudzon, maka ia tidak akan sehat. Sampai dikatakan bahwa al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Saking bahayanya suudzon, bahayanya hasad, bahayanya iri, itu ia akan menghapus seluruh kebaikan-kebaikan. Seperti api yang melahap ya, kayu yang melahap ya, sekian banyak yang untuk ya, menjadikan api itu besar. Untuk itu kita tetap yakin, sahabat asa yang dimuliakan Allah, bagaimana kita sehat dengan Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran bimbingan. Kita jalankan ikhtiar yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ikhtiar lahiriah, konsultasi, berobat, menjalankan sekian banyak ikhtiar lahiriah, tapi kita tidak boleh lupa. Karena kita adalah yakin dengan Al-Quran, yakin dengan Allah, maka kita jalankan juga ikhtiar batiniah, ikhtiar yang bersifat spiritualitas, ikhtiar yang bersifat kerohanian, kejiwaan. Sehingga insya Allah seseorang yang selalu berdampingan dengan Al-Quran akan lebih sehat lahir dan batinnya. Khususnya mereka yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, yakin kehidupannya akan jauh lebih tenang. Kan sama saja bahasa kita. Orang itu sakit, dua-duanya sakit, ini permisalan. Sama-sama sakit. Tapi yang membedakan sakitnya fulan dengan sakitnya fulan yang lain adalah bagaimana keadaan hatinya. Bagaimana keadaan jiwa dan mentalnya. Jika jiwa dan mentalnya baik, maka ia berangsur-angsur sembuh. Malah ia yakin, insya Allah akan sembuh. Namun mereka yang satu, yang mentalnya lemah, yang jiwanya kosong, tentu ia tidak punya harapan untuk sembuh. Sehingga ketika ketidakharapan itu, ketika ia tidak punya harapan itu juga mempengaruhi kondisi kesehatan. Mudah-mudahan sahabat asa yang dimuliakan Allah, dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita selalu dekat dengan Al-Quran, kita laksanakan bimbingan Al-Quran, tuntunan Rasul pula, insya Allah kita akan semakin sehat. Sehat jiwa kita, sehat tubuh kita. Sehat jasmania kita, sehat pula rohania kita. Karena yang paling inti adalah illa man atallah biqalbin salim. Seseorang akan mendapatkan anugerah tertinggi dari Allah saat nanti di yaumil qiyamah kelak. Syaratnya adalah ia datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, biqalbin salim, selamat dari ya keburukan, selamat dari penyakit hati, bahkan selamat dari perbuatan syirik. Untuk itu kita terus-menerus ya menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh kita. Kita sehatkan diri kita insya Allah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaha kuasaannya menjadikan kita selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya tentang bagaimana kita
sehat dengan Al-Quran, insya Allah hanya di Asa TV, insya Allah. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling sehat jasmaniyahnya, rohaniyahnya, lahiriahnya, batiniyahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesehatan beliau yang paripurna itulah yang menjadi catatan bagi kita bersama, bahwa yakinlah ketika kita mengikuti tuntunannya, kita pula akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketika ditanya Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an. Sungguh akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Ketika hadis ini dikaitkan dengan kesehatan, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pribadi yang paling sehat, pribadi yang paling mulia, pribadi yang selalu menunjukkan kemuliaan, pribadi yang selalu menunjukkan ketenangan, kebahagiaan, kemuliaan, karena selalu berpandukan kepada Al-Quran. Makna yang lain, sahabat Asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin seseorang menghadapi kehidupan ini dengan tenang, menghadapi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya kalau dia jauh dari Al-Quran. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam amat sangat dekat dengan Al-Quran. Maka kehidupannya dibahagiakan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga senantiasa dalam keadaan ia menghadapi masalah, ia menghadapi musibah, ia menghadapi persoalan. Idza hazza bihi amrun shalla. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa hadis, kalau kana itu sesuatu yang biasa, yang lazim, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila menghadapi masalah, menghadapi ujian, menghadapi sekian banyak problema, maka Rasul langsung berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Padahal sholat pasti di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Pasti. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Di dalamnya juga kita memuji Allah. Di dalamnya juga kita mengagungkan Allah. Karena dalam sholat tidak boleh ada bacaan-bacaan lain, ada bahasa-bahasa lain, selain dari bahasa memuji Allah, mengagungkan Allah, bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tuntunannya. Tidak ada bahasa manusia dalam sholat. Tidak boleh juga ada ucapan manusia dalam sholat. Itulah keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza hazza bihi amrun shalla. Apakah kita melakukan hal itu? Bagaimana kita sehat dengan Al-Quran? Apabila kita menghadapi masalah, apabila kita menghadapi persoalan, apakah secara pribadi atau keluarga, atau juga mungkin sahabat-sahabat kita. Maka ketika kita rujuk ke Al-Quran, ketika kita baca Al-Quran, ketika kita kembali kepada Al-Quran, maka yakinlah itulah media kita untuk selalu sehat. Sahabat Asa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, justru Allah sehatkan mentalnya. Allah sehatkan hatinya saat ia mendengar Fatimah radhiyallahu anha, adiknya, membaca surat Toha. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha, hanya Allah yang maha tahu maknanya. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran untuk menyengsarakan kamu, untuk membuat kamu tidak bahagia. Disitulah justru Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasakan keagungan, merasakan ketenangan.
Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada umat tadi hidayah, petunjuk yang sangat mulia. Ia meyakini keagungan Al-Quran, ia meyakini kemuliaan Al-Quran, dan disitulah ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran bukan untuk mempersulit kita. Al-Quran bukan untuk membuat kita tidak dapat beramal atau beraktivitas, berkehidupan dengan baik. Justru Al-Quran inilah yang menaungi, yang membimbing, yang mengantarkan kita agar kita selalu bahagia. Karena kunci kesehatan memang juga kebahagiaan. Kunci kesehatan memang kebahagiaan. Dan kunci kesehatan adalah kebahagiaan hati, ketenangan jiwa. Betapa ketika seseorang bergelimang harta, terpenuhi ya seluruh kebutuhan fisiknya. Namun ia tidak dapat memenuhi kebutuhan rohaninya, ia tidak akan merasakan ketenangan yang paripurna. Mungkin berarti ia tidak sehat secara sehat walafiat. Namun seseorang yang memadai, ia mendapatkan kebutuhan fisiknya dengan baik, namun ia pula terus-menerus ya memenuhi kebutuhan rohaninya, maka ia akan jauh lebih sehat. Sahabat asa yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan di antara sahabat yang kita yakin diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, diberikan oleh Allah kekayaan yang sangat luar biasa. Namun justru yang membuat beliau bahagia, beliau selalu sehat adalah justru karena beliau dekat dengan Al-Quran. Disebut beliau menghatamkan Al-Quran 1 hari sekali. Dalam riwayat pula ada yang menyebut 3 kali sehari atau 3 hari 1 kali. Artinya beliau tidak pernah lepas dari Al-Quran. Kekayaan yang dimiliki, sarana prasarana dunia yang Allah anugerahkan tidak membuatnya lalai dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kalian dilalaikan dari mengingat Allah, dari berinteraksi dengan Al-Quran, dari bermunajat kepada Allah. Hanya karena urusan harta kalian, urusan anak kalian, urusan keluarga kalian. Karena mereka yang terlalaikan, mereka yang mudah dilalaikan dengan hiruk-pikuk duniawi tadi, itulah kategorinya kata Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ia rugi. Rugi secara kesehatan adalah ia tidak mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Rugi secara kesehatan adalah ia tidak mendapatkan kebahagiaan. Kunci orang bahagia itu memang adalah diantaranya sehat. Atau kesehatan itu adalah kebahagiaan. Sampai dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani mawbudun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Sungguh ada 2 nikmat yang kadang-kadang diabaikan. 2 nikmat yang tidak dirasakan oleh manusia. Manusia tidak menganggap itu nikmat. Yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah waktu yang luang. Untuk itulah waktu luang kita, ayo kita ngaji Quran. Waktu luang kita, ayo berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itu adalah kenikmatan yang kadang-kadang dilupakan oleh manusia. Kesehatan di urutan pertama. Maksudnya kata para ulama adalah sehat secara jasmaninya, sehat secara rohaninya. Ternyata benar ketika kita dekat dengan Al-Quran. Ketika kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, bergaul dan bersahabat, kita akan lebih sehat. Sehat jasmania kita, insya Allah pula sehat rohani kita. Dan ketika kesehatan itu kita jadikan sebagai landasan kita beramal, landasan kita bekerja, landasan kita berkehidupan, berkeluarga, bersahabat, bergaul, maka tentu akan terjadi persahabatan yang baik, pergaulan yang baik, akan terjadi kehidupan yang mulia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menuntun kita semuanya sahabat asa yang dimuliakan Allah. Kita sehatkan diri kita dengan Al-Quran. Kita terus-menerus berinteraksi dengan Al-Quran. Yakinlah. Yakinlah. Sekali lagi yakinlah. Kita akan selalu dianugerahi oleh Allah. Sehat jasmaniyah. Sehat pula rohaniyah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu
disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya bagaimana kita sehat dengan Al-Qur'an, sahabat asa yang dimuliakan Allah. Insya Allah kita lanjutkan setelah ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Studies Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sehat dengan Al-Qur'an merupakan pembicaraan yang mengarah kepada kita lebih dekat dengan Al-Qur'an. Mengarah kepada kita lebih banyak bergaul dengan Al-Qur'an. Mengarah kepada kita bagaimana terus-menerus kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Di surat At-Taubah ayat 14, Allah pula mengingatkan tentang fungsi dan posisi Al-Qur'an yang mulia ini. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Dan Allah atau Al-Qur'an ini yang akan menyembuhkan hati-hati atau dada-dada kaum yang beriman. Ayat ini difahami sebagai sebuah catatan bahwa Al-Qur'an menyiapkan sekian banyak petunjuknya, bimbingannya, sekian banyak sarana prasarana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang layak menjadi penyembuh. Misalnya tadi tentang lebah, tentang madu. Al-Qur'an berbicara bahwa di perut lebah ada obat. Di perut lebah Allah hadirkan satu obat yang sangat mujarab yang bernama madu. Demikian juga di situ ya di surat An-Nahl juga bagaimana Allah hadirkan susu dari binatang yang notabene itu amat sangat menyehat. Ada susu kambing, susu sapi dan lain sebagainya. Ketika Al-Qur'an berbicara tentang sekian banyak apa yang Allah siapkan untuk manusia agar menjaga kesehatannya, agar menjaga kebaikannya, agar menjaga kesinambungan sehatnya, berarti kita sedang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Salah satu sehat yang paling paripurna adalah manakala kita semuanya sahabat asa dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang berbahaya. Dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang tidak mungkin kita mampu menanggungnya. Kesehatan seseorang manakala dijauhkan pula dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita manakala kita dijauhkan dari musibah, dari bencana dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada pengaruh antara keadaan di sekitar kita dengan keadaan hati atau batin kita. Kalau kita di pagi hari, kenapa betapa kita amat sangat sehat? Karena kita menghirup udara yang segar. Kita mengkonsumsi makanan yang baik, maka keadaan kita akan jauh lebih sehat. Karena kita pula belum berinteraksi dengan berbagai macam keadaan-keadaan. Namun ketika siang hari, keadaan penat. Sore hari, apalagi dalam keadaan penat. Kita kadang-kadang mengeluh sakit, mengeluh kurang sehat, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kita alami, maka tidak ada kata lain, wa yashfi sudura qaumim mu'minin, kepenatan, kelelahan itu insya Allah pula kita sehatkan dengan Al-Qur'an. Karenanya ibadah sholat selalu menghampiri kita. Pagi hari ada, siang hari, sore hari, malam hari, tengah malam, menjelang fajar, semuanya disiapkan oleh Allah dalam rangka menyehatkan kita. Al-Qur'an menuntun kita untuk lebih sehat. Rasul mempraktekkan semua tuntunan Al-Qur'an dan menjadilah beliau manusia yang paling sehat. Sahabat-sahabatnya juga diedukasi oleh Rasul, dibimbing oleh Rasul, diingatkan oleh Rasul agar mereka jauh lebih sehat. Dan inti dari kesehatan adalah sehat secara rohani. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di surat Al-Qalam ayat yang keempat. Allah menjamin
Allah memberikan pernyataan yang tegas. Dan sungguh engkau, wahai Muhammad, berada di akhlak yang mulia. Seseorang yang berakhlak mulia itu berarti seseorang yang sehat. Namun mereka yang melakukan akhlak yang tercela, justru ya akhlaknya rusak, akhlaknya buruk, itu orang yang tidak sehat. Maka kesehatan mental sesungguhnya adalah berkaitan dengan akhlak yang mulia. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan apapun, ia tetap sabar, ia tetap tersenyum. Berarti kondisi batiniahnya amat sangat sehat. Sahabat Asa, kita mengalami mungkin, misalnya di rumah tangga, keadaan ya yang dihadapi adalah keadaan yang tidak membahagiakan misalnya. Tapi kalau jiwanya sehat, ia akan hadapi dengan tenang, ia akan hadapi dengan sabar, dengan lapang dada, karena yakin bahwa itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh anak-anakmu, harta-hartamu memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini ayat itu akan menyehatkan kita. Meyakini ayat itu akan menjadi motivasi kita, akan menjadi solusi. Bahwa sungguh seluruhnya memang sudah ditetapkan oleh Allah dengan berpandukan ayat tadi, dengan memaknainya dengan baik. Kita jauh lebih sehat daripada mereka yang tidak pernah dekat dengan Al-Quran atau tidak memaknai Al-Quran itu dengan sebaik-baik. Tentu sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang sehat dengan Al-Quran adalah pembicaraan yang penting, pembicaraan yang pokok. Kenapa? Sejak awal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mensehatkan sahabatnya, mensehatkan masyarakatnya benar dengan Al-Quran. Al-Quran itulah yang menyehatkan masyarakatnya, sehingga dikatakan sebaik-baik masyarakat adalah masyarakat di mana Rasul ada dan juga para sahabatnya. Khairul quruni. Bahasa kebaikan memang bahasa yang umum, sebaik-baik masyarakat, sebaik-baik umat. Namun kalau kita kaitkan dengan bagaimana kondisi saat itu, betapa kekurangan harta yang dialami oleh para sahabat tentunya. Sekian banyak fasilitas, sangat sederhana. Namun karena mereka sehat dengan Al-Quran, maka mereka menghadapi berbagai hal itu dengan kelapangan, dengan senyuman, dengan kebahagiaan. Dan terakhir, sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita sehat dengan Al-Quran adalah dengan selalu berusaha ada kontribusi kita dengan Al-Quran. Karena kesehatan kita tidak hanya berdampak kepada dunia, tapi yang kita inginkan, sehat kita ini juga memberikan kebaikan pada akhirat kita. Sekian banyak ya tuntunan Allah dan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sering kita sebut adalah apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Kesehatan kita tidak hanya untuk urusan dunia kita, tapi bagaimana sehat kita saat kita menghadap Allah, sehat kita pada saat kita di alam kubur. Kenapa kita maknai demikian? Karena sungguh kita rugi kalau hanya dunia kita sehat, tapi di alam kubur kita kesakitan. Di alam akhirat pun kita kesakitan. Begitulah cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing sahabatnya. Sehat ini tidak hanya untuk kehidupan dunia kita, sehat untuk kehidupan akhirat kita. Artinya kita bekali terus dengan amal, bekali terus dengan Al-Quran. Bahkan kesehatan akhirat kita, salah satu yang menentukannya tingkatan kita di dalam surga adalah Al-Quran. Iqra warqa kama kunta taqra'u fid dunya fa inna manzilaka fi akhir ayatin taqra'uha. Atau hadis yang lain, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca terus, tingkatkan terus bacaanmu karena kedudukanmu di dalam surga sesuai bacaan yang Anda baca. Demikian juga bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat. Bukankah ketika kita sehat duniawi kita, maka kita berusaha untuk sehat pula ukhrawi kita. Jangan mau sahabat Asa kita hanya sehat di dunia, sedangkan di akhirat kita sakit, kita sengsara, kita mengalami keperihan, kesakitan, mengalami yang tidak kita harap. Untuk itulah Al-Quran inilah sehat dengan Al-Quran maknanya Allah sehatkan dunia kita,
kita menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya, kita mengikuti kehidupan dengan sebaik-baiknya, bahkan kita berhasil beribadah, berhasil beramal soleh, berhasil bekerja dengan sebaik-baiknya, dan pada yaumil qiyamah kelak itu akan menjadi investasi kesehatan akhirat kita. Dalam arti insya Allah itulah penyelamat kita, itulah yang akan menolong kita, itulah yang akan dicatat sebagai pahala yang mengalir terus hingga kapanpun karena tidak diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat dengan Al-Quran berarti kita ingin Allah bahagiakan dunia kita, Allah pula bahagiakan akhirat kita. Dan itulah Al-Quran berfungsi membahagiakan, menyehatkan dunia seseorang, dan insya Allah menyehatkan akhirat seseorang. Kita jalankan saja kedekatan kita dengan Al-Quran, interaksi dengan kita dengan Al-Quran. Semuanya yakinlah sahabat asa yang dimuliakan Allah, inilah tuntunan Allah, inilah tuntunan Rasul untuk kita sehat dengan Al-Quran, lahiriah kita, batiniah kita, jasmaniah kita, rohaniah kita. Bahkan ketika kita sudah sehat secara baik, paripurna, sehat walafiat. Sebagian ulama mengatakan sehat itu jasmaniah. Afiat itu adalah yang bersifat ya batiniah. Makanya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kenapa ada sehatkan tubuhku? Benar, tapi ada sehatkan pendengaranku, ada sehatkan penglihatanku. Berarti di situ ada mencakup kesehatan secara kejiwaan, kesehatan secara mental. Jika pandangan kita sehat, maka jiwa kita akan sehat. Jika pendengaran kita sehat, hati kita akan sehat. Yang akan mempengaruhi keadaan hati kita, betul, penglihatan dan pendengaran. Ketika yang didengar tidak sehat, yang dilihat tidak sehat, maka jiwa kita tidak sehat. Yang paling sehat untuk kita dengar, yang paling sehat untuk kita baca adalah Al-Quran. Yang paling sehat untuk kita lihat adalah Al-Quran. Untuk itu, kita semuanya berusaha selalu menyehatkan diri dengan Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran, selalu berusaha untuk menjadi ahli Al-Quran. Yakinlah, tidak hanya dunia kita raih kesehatannya, kebaikannya, tapi di yaumil qiyamah kelak kita layak mendapatkan qalbin salim, hati yang paling sehat, hati yang paling selamat. Karena itu akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Amalnya insya Allah mencukup. Kenapa tenang? Karena Al-Qur'annya akan menolong. Kenapa tenang? Karena banyak amal ibadah yang diinvestasikannya. Kalau tidak mungkin seseorang akan tenang. Bahkan yang ada adalah penyesalan. Yang ada adalah kesedihan yang berlarut-larut. Untuk itu, kita siapkan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Kita pula turut berkontribusi kepada siapapun yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai medianya untuk kesehatan lahiriahnya dan kesehatan batiniahnya, insya Allah. Mudah-mudahan sahabat asa yang dimuliakan Allah, majelis kita, majelis Al-Quran, dengan terus-menerus menggali makna-makna Al-Quran, menggali pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran, menggali sekian banyak tuntunan Allah di dalam Al-Quran, kita akan lebih baik lagi, kita akan lebih sehat lagi, kita akan lebih mulia lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Inilah pembahasan kita tentang tema hari ini, Quranic Life, dengan tema sehat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.